Halo Sobi Seller, di sini aku akan menginformasikan cara penggunaan sistem Stokku. Jadi sistem Stokku ini adalah warehouse management system untuk mengatur keluar masuknya pergerakan barang dari beberapa channel penjualan atau beberapa toko di Shopee ya. Kalau Sobi Seller punya 2 toko, 3 toko, atau 4 toko di Shopee, bisa dikelola semuanya dari satu sistem Stokku ini. Untuk atur pengiriman, cetak label, ataupun isi stoknya. Terus ada beberapa fitur unggulan nih yang dimiliki sistem Stokku ini. Yang pertama ada salin produk. Jadi kalau kita punya 2 toko atau 3 toko dan mau menjual barang yang sama, kita bisa menyalin produknya ke toko-toko yang lain. Tidak perlu upload 2 kali atau 3 kali seperti itu. Terus juga ada fitur accounting yang bisa melihat laba bersih dan laba kotor penjualan di Shopee. Kayak gitu. Terus juga kita ada fitur naikkan produk yang menginformasikan produk-produk yang kita pengen naikkan. Nah, di sistem Stokku bedanya di naikkan produknya itu kita bisa pilih 30 produk dan maksimal akan naik sampai 14 hari. Kayak gitu. Jadi waktunya agak lama ya, seperti itu sampai seller. Nah, terus juga di sini ada fitur pengiriman gagal yang menginformasikan barang-barang yang gagal kirim seperti COD, barang hilang, ataupun barang yang alamatnya tidak lengkap, yang tidak ditemukan gitu. Nanti pengiriman-pengiriman yang gagal seperti itu akan ada tab khususnya untuk difilter dan kita bisa tracking sampai mana nih pengembalian barang yang gagal tersebut. Kayak gitu. Nah, untuk masuk ke sistem Stokku, kita bisa buka aja stokku.shopee.co.id dan di sini harus login menggunakan data yang sudah dibuatkan oleh tim Stokku ya. Jadi kalau misalnya belum ada datanya, bisa request dulu atau ikut konsultasinya, kayak gitu. Nah, kalau sudah login, tampilannya seperti ini. Ini interface-nya ya, sama dengan Sales Center. Di bagian dashboard, ini nanti menampilkan pesanan-pesanan yang masuk dari beberapa toko di Shopee yang kita miliki ya. Kalau punya satu toko ya, pesanannya yang masuk ya hanya satu aja, hanya satu toko aja. Tapi kalau punya 2 toko atau 3 toko, itu pesanannya akan terakumulasi di sini. Jadi kita bisa cetak label atau pengiriman berbarengan dari toko A, toko B, dan toko C. Kayak gitu. Nah, tampilannya sama dengan di Shopee. Seperti itu. Itu di bagian dashboard, di menu pesanannya. Lalu di bagian bawahnya ada persediaan. Di sini juga menginformasikan ada informasi stok habis dan stok rendah. Untuk stok habis adalah stok produk yang nol ya, stoknya udah nol. Kalau stok rendah adalah stok produk yang sudah kita atur minimum stoknya atau batasan minimumnya. Jadi di sistem stokku kita bisa atur nih minimum stoknya mau berapa gitu. Misalnya kita punya stok 100, diatur batasan minimumnya 20. Nanti ketika stoknya tinggal 18 atau 19, dia akan masuk ke stok rendah ini gitu. Jadi sebelum produknya habis, kita udah diingetin tuh untuk restock produknya lagi kayak gitu. Nah, oh ya, di bagian pesanan juga ada gagal kirim nih. Gagal kirim ini menginformasikan produk-produk yang gagal tadi gitu. Jadi kalau misalnya ada COD ditolak, barang hilang, ataupun alamat yang tidak lengkap, dia akan terfilter di sini. Kita bisa tahu kalau misalnya sudah ada informasi 3 yang gagal kirim, berarti ya ada pengiriman yang gagal nih Kak. Tinggal dicek aja, diklik, nanti akan diarahkan ke produknya deh. Gagalnya kenapa nih? COD kah? Barang hilang kah? Seperti itu. Nah, terus kita masuk ke masih di bagian dashboard, kita masuk ke menu informasi penjualan. Di sini grafik penjualan sama seperti di Sales Center ya, jadi nggak ada bedanya. Di bawahnya lagi ada peringkat penjualan. Di sini menginformasikan produk-produk yang terlaris, paling sering terjual, yang best seller dari toko kakak nih, yang mana itu akan diinformasikan di menu peringkat penjualan. Di sini juga diinformasikan estimasi kehabisan stoknya juga. Jadi kayak contohnya pulpen ini stoknya 252 ya saat ini. Dia akan habis kira-kira 36 hari lagi. Ini taunya dari mana? Taunya dari rata-rata orderan produk tersebut selama 30 hari terakhir. Nah, ini ada penjelasannya sih Kak di bagian pojok kanan atas ini. Gitu. Penjelasan untuk kenapa bisa dapat segini. Ini hanya prediksi atau perkiraan aja ya. Bisa lebih cepat ataupun lebih lambat kayak gitu. Oke, data ini juga bisa di-download. Kalau kita pengen tahu, kayak pengen nyimpen data penjualan, pengen rekap data penjualan bulanan kita tinggal ekspor aja. Berdasarkan produk ataupun berdasarkan SKU. Kalau SKU ini yang kalau ada varian-varian itu kelihatan varian A itu udah terjual berapa, varian B udah terjual berapa, kayak gitu. Ini lebih detail kalau yang berdasarkan SKU kayak gitu. Dan estimasinya juga bisa di filter juga mau 30 hari, 7 hari atau 1 hari kayak gitu.
Oke, itu di bagian dashboard. Untuk di bagian toko saya, ini untuk penambahan toko-toko yang kita miliki di Shopee. Kalau kita punya 2 toko, 3 toko, atau 4 toko di Shopee, ya tambahkan semuanya di sini. Gitu. Kalau tokonya udah ditambahkan di sistem stokku, kita bisa kelola pengirimannya, cetak labelnya, stoknya, kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita menjual produk yang sama di toko A dan toko B, itu stoknya nanti bisa sinkron, bisa sama. Jadi kalau misalnya toko A punya 100, di toko B bakal 100 juga stoknya. Kalau ada pembelian 50, di toko B bakal berkurang 50 juga. Walaupun di toko B belum ada pembelian. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nol nih, toko A udah habis duluan nih, karena toko A paling laris gitu. Udah habis, udah nol produknya. Nanti di toko B ikut nol juga produknya. Kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi kita repot-repot buat matiin tuh, arsipkan dulu lah, atau di nolin dulu tuh dua-duanya gitu, nggak perlu. Jadi langsung otomatis ngikut dia. Nah, itu untuk bagian toko saya untuk penambahan toko. Gitu. Kita masuk ke bagian produk. Di bagian produk ada 3 menu. Produk online, produk gudang, sama naikkan otomatis. Nah, di sini aku akan menjelaskan menu produk online dulu. Produk online di sini fungsinya ada 3. Yang pertama sinkronisasi. Di sini gunanya untuk membaca perubahan data yang kita lakukan di sales center. Kayak seperti kita ada upload produk baru, atau mungkin kita ada tambahkan varian baru di sales center gitu. Nah, kita tinggal klik sinkronisasi aja supaya produk atau varian yang kita baru tambahkan di Shopee akan terbaca ke sistem stokku. Tinggal klik aja sinkronisasi, lalu kita pilih nih tokonya, ya toko A atau toko B yang ada produk barunya, terus kita klik mulai sinkronisasi. Nanti produk yang baru kita upload di sana akan kebaca ke sistem stokku. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya punya 2 toko nih atau 3 toko dan menjual produk yang sama gitu kan, mulai kalau sudah pakai stokku, kakak uploadnya di satu toko aja, di toko A aja gitu. Nah, di toko A kakak upload produk barunya, setelah di-upload tinggal klik sinkronisasi. Nah, kalau udah klik sinkronisasi kan dia udah ketarik tuh produk barunya di toko A. Setelah itu tinggal diduplikat aja ke toko B dan toko C-nya. Jadi lebih gampang dan lebih mudah kayak gitu. Nah, kalau sudah tertarik tuh produknya ke sistem stokku, Kak, pengen dong produknya diduplikat ke toko B. Gimana caranya? Caranya tinggal klik tambahkan produk online di sini. Tambahkan produk online untuk melakukan penyalinan produknya. Gitu. Jadi klik tambahkan produk online, lalu klik salin dari produk online pilihnya. Salin dari produk online. Di bawah ini ada menu salin, kita pilihnya salin dari produk online. Tinggal cari produk apa yang mau disalin. Contoh, mungkin kita mau salin topi. Nah, ini ada produk topi dari toko A. Kita pengen salin ke toko B. Tinggal checklist produk topinya, lalu klik konfirmasi. Nanti dia akan otomatis menyalin semuanya dari mulai kategori, merek, varian, harga, deskripsi, berat, dan lain-lainnya itu udah otomatis tersalin. Jadi lebih memudahkan kita untuk mengupload produk sebenarnya nih. Kalau biasanya Shopee Seller 2 kali upload atau 3 kali upload di Shopee ya, kalau punya banyak toko ya, kayak gitu. Nah, dengan adanya sistem stokku langsung salin aja, dia udah otomatis tersalin, kayak gitu. Nah, gimana nih caranya supaya tampil ke toko kedua nih? Ini kan masih dalam proses tahap penyalinan ya, jadi belum muncul nih di toko kedua. Nah, supaya produknya muncul ke toko kedua, kita ubah beberapa hal dulu. Yang pertama, kita ubah nama tokonya ke toko B gitu karena ini produknya mau dimunculin ke toko B. Nah, terus nama produknya harus atau wajib dibedakan. Nah, ditambahkan kata sedikit pun tidak apa-apa. Misalnya kayak topi casual keren gitu. Atau topi casual bagus, itu juga bisa. Yang penting ada pembeda sedikit aja di bagian nama produk. Nah, kalau sudah seperti ini, yang ketiga itu deskripsinya dibedakan sedikit atau ditambahkan kata aja sedikit. Misalnya kayak kita tambahkan hashtag topi keren gitu. Nah, seperti ini, topi keren. Udah, itu udah ada kata pembeda sedikit di bagian deskripsi, itu udah bisa langsung klik simpan dan tampilkan di bagian pojok kanan bawah. Simpan dan tampilkan seperti ini. Udah, klik aja simpan dan tampilkan. Nanti produknya akan diproses untuk muncul ke Shopee, ke toko keduanya. Nah, ini nih, masih dalam pemeriksaan ya. Ini ada gagal ditampilkan, kita coba cek gagal tampilannya kenapa.
Oke. Ini masih dalam proses menampilkan produk. Oke, itu nanti produknya akan muncul ke toko kedua. Nah, ini udah hilang ya, tuh. Udah hilang dan dia udah muncul ke toko kedua nih. Seharusnya sih 3-5 menit udah akan muncul sih, kayak gitu. Nah, itu untuk proses duplikat produknya. Nah, kalau kita duplikat dari sistem Stoku, itu otomatis stoknya langsung sama, langsung sinkron tuh, Kak. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di toko A tadi topinya itu stoknya 100 gitu. Pada saat diduplikat, stoknya di toko B bakal langsung 100 juga. Kayak gitu. Karena kita ngambil datanya dari toko A kan, kayak gitu. Nah, terus kalau misal Kak, gimana kalau misal di toko A udah ada produk topi, di toko B udah ada produk topi nih. Gimana cara menyinkronkan stoknya ini gitu? Nah, caranya ada dua hal. Yang pertama, menggunakan SKU, disamakan SKU-nya gitu. Yang kedua, caranya digabungkan, di mapping. Nah, kalau misalnya kita udah pakai SKU nih, di toko A udah ada SKU-nya, di toko B juga udah ada SKU-nya. Nah, pada saat kita setup Stoku, itu otomatis udah langsung bergabung produk yang sama. Karena sistem Stoku ini membaca adanya produk yang sama berdasarkan SKU yang sama juga. Gitu, udah langsung dia termapping, tergabungkan. Nah, tapi kalau misalnya di toko A dan toko B belum punya SKU produknya, tapi pengen digabungin supaya stoknya sinkron, kita lakukannya manual. Di mana? Di bagian produk online. Nah, di produk online tinggal kita bisa kita cari produknya di sini. Jadi ada dua cara ya. Kalau untuk penggabungannya ini ada dua cara, yang manual satu-satu ya, satu-satu atau kita massal kayak gitu. Penggabungan produknya secara manual satu-satu atau bisa massal. Nah, aku menjelaskan yang caranya satu-satu dulu gitu. Satu-satu. Gimana caranya tuh kalau misalnya satu-satu? Caranya tinggal cari aja produk yang sama gini. Misalnya bantal. Oke, bantal ada di toko A dan toko B. Ini stoknya belum sama, belum sinkron gitu. Nah, kita bisa cek di sini bantal di toko A. Nah, di toko A ini stoknya ada 2000. Tapi kalau di toko B, bantal stoknya ada 180. Jadi belum sama ya gitu. Belum sama stoknya. Padahal produknya sama. Kita pengen sinkronin nih stoknya. Caranya tinggal kita klik aja produknya kayak gini. Kita bisa pilih produk yang mau digabungkan tuh yang mana. Misalnya toko utamanya yang Muhammad Rifki 18 nih. Toko A-nya ini. Berarti yang kita checklist yang toko Siva 18-nya aja. Gitu. Jadi nggak usah dua-duanya. Jadi klik aja Siva 18-nya. Kita mau gabungkan produknya ke produk dari Muhammad Rifki 18 gitu. Supaya stoknya nanti sama. Checklist produk dari toko Siva 18 lalu klik ubah pemetaan massa. Nah, setelah itu di bagian produk gudang, di sini ada dua ya, informasi produk online dan produk gudang. Di bagian produk gudang ini harus diganti produk gudangnya ke produk gudang yang ada di toko A. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat produk gudangnya, produk gudang toko produk gudang toko B ya. Tadi gambar bantalnya 2 gitu. Nah, kita harus ganti ke produk gudang dari toko A di sini. Nah, oke, kayak gini Kak. Nah, ini produk gudangnya produk gudang toko A nih, karena bantalnya 1 kan gambarnya. Nah, variannya tinggal dipilih. Besar sama besar, kecil sama kecil. Kalau dia namanya sama, otomatis akan termapping. Tapi kalau misalnya namanya ada yang beda, kita mappingnya manual, kayak gini. Pilihnya besar sama besar, kecil sama kecil. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal klik simpan deh. Simpan. Nah, itu nanti akan otomatis termapping, tergabung produknya tuh. Kayak gitu. Nah, kita bisa lihat, kita refresh dulu di sini. Oke, nah ini udah 2000 stoknya ya. Nah, ini udah 2000. Sama ya jadinya tuh. Stoknya 2000 di toko A, di toko B ikut juga 2000. Tuh. Oke. Nah, itu untuk penggabungan produk secara satu persatu.
Kak, bisa nggak caranya massal gitu, biar banyak sekaligus aku gabunginnya? Bisa. Caranya di produk online juga, lalu kita klik aja tombol yang aktif nih. Nah, kayak produk-produk online yang aktif aja yang kita gabungin. Nah, setelah itu kita filter tokonya ke toko yang Siva 18 aja. Karena stok produk yang dari Siva 18 ini yang pengen kita gabungin ke apa namanya toko Muhammad Rifki 18. Jadi checklist Siva 18 konfirmasi. Nah, kalau udah muncul seperti ini, ya, muncul seperti ini, kita tinggal checklist semua produknya. Ini adalah produk-produk dari toko Siva 18 aja. Kita checklist semua produknya. Nah, terus kita klik ubah pemetaan massal. Ubah pemetaan massal. Oh ya, ini sekali checklist sebenarnya sampai 10 ya, 10 produk. Tapi kalau misalnya kita, nah ini 10 produk nih. Tapi kalau misalnya kita pengen, Kak, mau langsung 100 produk atau 50 produk, bisa nggak? Bisa. Tinggal di filter di sininya. Kayak gitu. Jadi kalau kita udah checklist semua produknya seperti ini, lalu klik ubah pemetaan massal. Kayak tadi sama, ubah pemetaan massal. Tinggal disamain nih produk gudangnya. Kita ikutin produk gudang yang dari toko A. Kayak gitu. Intinya sama kayak gitu. Jadi kita ganti yang misalnya apa namanya? Ya nastar, pokoknya dari sagu keju, kayak sagu kejunya kita harus pilih sagu keju dari toko A kayak gitu. Semuanya kita harus ganti produknya jadi produk toko A kayak gitu. Di produk gudangnya kita ganti semuanya produk ke produk gudang dari toko A kayak gitu. Nah, kalau sudah semua diganti tinggal klik simpan di bagian pojok kanan atas ini kayak gitu. Kalau udah disimpan, udah dia nanti akan tergabung atau termapping kayak gitu. Nah, itu di bagian menu produk online. Tadi ada 3 fungsi. Yang pertama sinkronisasi, yang kedua tambahkan produk online untuk duplikat produk ya. Yang ketiga tadi adalah penggabungan produk. Kalau misalnya di toko A dan di toko B udah ada produk yang sama tapi mau disinkronkan stoknya. Nah, kita gabungkan atau kita mapping di sini di produk online. Gitu. Oke, di bagian produk gudang ini menginformasikan produknya sudah termapping atau sudah tergabungkan ke beberapa toko gitu. Jadi kayak contohnya bantal tidur ini ya, tadinya dia punya satu produk masing-masing kayak gini ya, produknya masing-masing. Tapi setelah digabungkan dia sekarang jadi 2 di sininya. Yang ini 0 gitu, yang ini 0. Karena produk produk online-nya yang tadi ada di sini udah digabungkan ke produk gudangnya yang di toko A gitu. Jadi di toko A di sini ada 2. Terus ini gimana nih kok 0, Kak? Ini dihapus aja. Dihapus aja karena sudah tidak terpakai. Jadi kalau kita nambahin stok tuh nanti dari sini aja nih, dari bantal tidur. Bukan bantal tidur empuk lagi. Nanti kalau kita nambahin stok di bagian bantal tidur, dia akan otomatis bertambah juga si bantal tidur empuknya. Kayak gitu. Karena sudah digabungkan nih di sini 2. Nah, ini cara ngapusnya gimana nih yang 0? Nah, di sini nih ada di kolom-kolom yang warna biru ya di atas. Klik aja kelola produk yang tidak digunakan. Nah, kita tinggal checklist aja semuanya lalu klik penghapusan massal. Udah, kita hapus-hapusin tuh. Ini juga bisa misalnya Kak ada di sini ada 500 nih, ada 1000 gitu. Kalau per 20 kan lama ya. Gimana Kak caranya biar cepat? Nah, kita pilih lagi di bawahnya per 100 halaman kayak gitu biar cepat. Seperti itu untuk penghapusan produk gudang yang sudah tidak terpakai. Tuh. Jadi kalau udah termapping atau tergabungkan, itu ada tandanya ini nih, jumlah pemetaan online pasti lebih dari 1. Kalau masih satu-satu seperti ini berarti dia masih belum ada yang digabungkan atau yang sama di toko kedua. Kayak gitu. Nah, terus di bagian produk gudang, di sini juga menginformasikan untuk penambahan atau untuk menggunakan stok rendah ini gitu. Cara untuk mengisinya, mengisi stok rendah ini caranya ada di bagian produk gudang. Dengan menceklis semua produknya, lalu pilih semua produk di semua halaman dan ke bagian ubah massal informasi SKU, lalu download template-nya. Nanti template itu berbentuk Excel. Jadi di Excel-nya itu nanti ada informasi stok minimum. Kita bisa isi stok minimumnya, mau 10, 20, atau 50, bebas setelah kita. Gitu. Nanti kalau stok minimumnya udah diisi, di save, lalu upload lagi deh ke bagian upload template. Nah, upload template yang tadi, udah. Nanti kita bisa mengatur stok minimumnya.
Kalau ada barang-barang yang udah mencapai batasan minimum, dia masuk ke stok rendah nih nanti, kayak gitu Kak. Itu untuk pengaturan stok minimum ya di bagian produk gudang. Nah, terus kenaikan otomatis. Untuk naikkan otomatis ini juga berbeda dengan di Shopee, karena di naikkan otomatis ini Kakak bisa pilih sampai 30 produk ya, dan akan dinaikkan sampai 14 hari ya, kayak gitu. Ini contohnya di toko Siva 18 ini produknya yang dipilih cuma 5. Nah, kalau cuma 5, dia akan naik terus-terusan berulang kali sampai 14 hari gitu. Kalau di bawahnya ini aku pilih 18 produk. Kalau ada 18 produk dia akan bergiliran naikinnya. Jadi per 5 produk dulu naik, nanti kalau udah habis 5 produk ini, dia naikin produk yang ke-6 sampai ke-10 gitu. Nanti sama 4 jam naik, 4 jam naik udah habis, baru naikin lagi yang 11 sampai 15. Kayak gitu berputar terus sampai 14 hari. Jadi enak banget, nggak perlu kita repot-repot buat manual terus setiap harinya gitu. Karena kan kita kadang-kadang lupa untuk naikkan produk. Dengan adanya fitur naikkan otomatis ini, kita bisa naikkan sekali, udah dia akan berulang kali naikin terus sampai 14 hari. Caranya juga tinggal klik ubah daftar aja nih di gini. Klik ubah daftar, udah tinggal tambahkan produknya, mana yang mau dinaikkan. Misalnya kalau udah ada yang nggak mau dinaikkan, tinggal dihapus aja. Terus kita klik tambahkan produknya. Kayak gitu, untuk yang dinaikkan. Checklist aja kayak gini. Tambah. Nah, nanti klik simpan deh. Gitu. Kak, kita udah pilih 18 produk, tapi aku pengen naikin produk satu itu aja terus-terusan yang naik. Yang lainnya ganti-gantian. Gimana caranya? Bisa, tinggal dipin. Disematkan ini. Nanti kalau kita udah sematkan di sini, di tampilan luarnya akan ada logonya nih. Logo sematkan. Nah, kalau misalnya udah ada logo sematkan kayak gini, dia nggak akan berganti ke produk yang lain. Jadi kalau 4 jam udah habis, dia naik lagi. 4 jam udah habis, dia naik lagi. Tapi kalau 4 produk yang lainnya itu akan berganti produk yang baru. Sesuai dengan list yang ada di sini. Kayak gitu. Itu enaknya naikkan produk di sistem stokku. Oke, kita masuk ke bagian area stok. Di sini ada stok real time. Aku langsung masuk ke bagian inti atau pentingnya aja di bagian sistem stokku ini ya. Jadi ada stok real time. Di sini menginformasikan stok-stok produk yang ada di Shopee. Kayak gitu. Jadi kalau kita punya dua toko dan menjual barang yang sama, stoknya terpusat di sini Kak. Nantinya misalnya ini pulpen pilot ini aku jual di toko A dan toko B. Mau tahu stoknya di kedua toko, ya udah stoknya segini. Gitu. Toko A ada 68 yang warna hitam, di toko B pas kita cek juga pasti yang warna hitam ada 68 juga. Kayak gitu. Seperti ini. Nah, terus kalau misalnya ada stok terkunci, itu artinya stok produknya lagi di check out. Entah ada yang check out di toko A ataupun di toko B. Terus kalau misalnya ada yang ikut promosi, berarti stok produknya lagi ikut promo, kayak flash sale atau campaign, kayak gitu. Jadi lebih detail sih sebenarnya untuk melihat data-data stok produk. Dan di sini juga ada lihat riwayatnya nih. Setiap kita nambahin atau ngurangin stok, ada proses atau ada riwayat pergerakannya. Nah, seperti ini rinciannya. Oke. Nah, seperti itu untuk bagian stok real time. Nah, terus cara menambahkan stoknya bagaimana? Karena untuk sistem stokku ini, ketika kita sudah gunakan sistemnya, penambahan dan pengurangannya itu wajib dilakukan di sistem stokku, supaya bertambah juga di Shopee. Kayak gitu. Caranya, kita bisa pilih di menu stok real time, pilih produknya, ya, tinggal di checklist aja produk apa yang mau ditambahin atau dikurangin. Kayak misalnya bantal tadi, nah, bantal. Nah, ini kenapa masih ada dua? Karena belum dihapus tuh produk gudangnya. Nanti kalau misalnya udah dihapus, yang kita ketik bantal di sini yang muncul cuma bantal tidur aja, gitu. Karena ini yang produk utamanya ya. Bantal empuknya itu udah nggak ada karena udah dihapus di produk gudang ini. Nah, caranya tinggal ketik produknya, misalnya bantal, kita mau nambahin produknya, mau nambahin stoknya ya, dari checklist, terus mau ditambahin, mau cari lagi juga boleh, mau nambahin produk yang lain, misalnya kayak pulpen. Nah, pulpennya ada 3 varian, mau nambahin semuanya juga boleh, atau mau nambahin beberapa variannya juga boleh, misalnya kayak mau nambahin yang warna hitam aja, gitu. Nah, kalau sudah, tinggal klik aja penyesuaian stok, yang ada kelap-kelip merah, penyesuaian stok.
nanti akan dialihkan ke produk yang udah kita pilih nih, kayak gitu. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah seperti ini, tinggal isi aja stoknya. Misalnya mau ditambahin 100, ya udah masukkan angka 100. Di sini masukkan angka 100, gitu. Tapi kalau mau langsung Kak, bisa nggak langsung masukin stok? Misalnya aku mau jadi 1000 nih, yang pulpen hitam gitu. Ya udah, masukkan aja angka 1000 di sini, yang di kolom keduanya. Kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ngitung dulu, kita harus nambahin berapa supaya jadi 1000 gitu. Jadi bisa langsung masukin stok finalnya di kolom tengah ini. Nah, kalau sudah seperti ini, stoknya udah kita input, terus kita pilih alasannya. Alasannya pilih lainnya aja. Kak, ini alasannya perlu satu-satu kayak gini, kan lama kalau kita pilih produknya. Banyak, alasannya satu-satu lama banget tuh, gitu. Nah, alasannya itu bisa massal. Jadi memang disarankan massal aja pilihnya dengan cara nih di bagian pojok kiri atas, ini alasannya menjadi lainnya. Itu, lalu klik terapkan ke semua, agar semua alasannya terpilih di semua produk. Kalau sudah seperti ini, tinggal klik simpan ke tab selesai. Gitu ya. Langsung pilih simpan ke tab selesai yang ini ya, gitu. Supaya stoknya langsung bertambah ke Shopee. Kita klik simpan langsung tab selesai. Nah, ini stoknya udah berhasil bertambah ke Shopee. Jadi kalau kita cek nanti di Shopee, di toko A dan toko B, otomatis bertambah tuh stoknya. Kak, kalau ngurangin gimana caranya? Sama aja, ngurangin kita pilih dulu produknya tadi di bagian stok real time, di checklist-checklistin, lalu klik penyesuaian stok, nanti udah kepilih ya list-list produknya seperti ini. Nah, kita tinggal mau ngurangin jadi berapa nih? Misalnya ini mau dijadiin apa namanya? Mau dijadiin 900 aja Kak gitu. Ya udah tinggal masukkan angka 900 atau kita taruh minus 200 di sini gitu. Yang ini juga misalnya mau dijadiin 850. Nah, kayak gitu. Yang ini mau dijadiin 725. Udah kayak gitu. Tinggal dimasukin angkanya, stok finalnya berapa, atau kalau kita pengen ngurangin tinggal tambahin kata minus aja depannya. Ya. Nah, setelah itu tinggal pilih alasannya. Alasannya sama, kita pilih lainnya aja, tapi yang di sebelah sini, lainnya, klik terapkan ke semua. Udah, kalau sudah seperti ini tinggal simpan langsung ke tab selesai deh. Nanti stoknya berkurang tuh ke Shopee. Kayak gitu. Itu untuk penambahan dan pengurangan stok di sistem Stokku. Jadi satu arah, satu kali kerja buat banyak toko atau banyak produk yang kita miliki di Shopee. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan pesanan. Di bagian pesanan ini ada pesanan saya yang menginformasikan pesanan-pesanan yang masuk dari toko-toko di Shopee. Kalau punya satu ya pasti pesanannya dari satu toko aja yang masuk sini kan, kayak gitu. Tapi yang membedakan kalau kita punya 2 toko atau 3 toko atau 4 toko di Shopee, itu pesanannya masuknya akan berbarengan ke sini. Jadi terakumulasi di sini bisa cetak label atau pengiriman massal dan lain-lainnya itu bisa dilakukan di sistem Stokku. Ya, ini di pengiriman massal juga ya. Gitu. Jadi sama banget sih kayak dengan kayak yang ada di sales center ya. Gitu. Yang membedakan tuh apa? Yang membedakan tuh ada di menu gagal kirim. Di sales center nggak ada nih menu gagal kirim. Di menu gagal kirim ini bisa mendeteksi pengiriman-pengiriman gagal kayak COD, barang hilang, ataupun alamat yang tidak lengkap kayak tadi aku informasikan sebelumnya gitu. Jadi kalau kita menemukan menu di gagal kirim ada tanda seru, pasti ada pesanan yang gagal terkirim. Kita klik aja yang perlu diproses. Kita lihat produk apa yang gagal kirim. Oh, misalnya produk topi gitu. Ini gagal kirimnya kenapa? Misalnya kayak COD. Nanti di sini ada nih. Kalau COD itu diinformasikan COD di bagian kecil di sini nih. COD. Nah, kalau COD kita tinggal tunggu pengembaliannya dari si pihak jasa kirim. Kalau misalnya udah dikembaliin nih Kak, produknya semalam gitu. Kita mau balikin lagi stoknya, bisa nggak? Bisa. Tinggal klik aja stok kembali ke gudang. Gitu. Kita tinggal bisa klik stok kembali ke gudang. Nah, yang nggak bisa dikembalikan stoknya itu adalah barang yang hilang kayak gini. Kalau misalnya kelihatan, wah ada yang hilang nih. Nah, kalau ada yang hilang, kita bisa lapor ke CS Shopee gitu. Untuk proses klaimnya. Nih gimana nih barangnya hilang? Udah diproses pengajuan klaim atau belum gitu dari sekirim. Nanti dibantu sama pihak Shopee-nya untuk menanyakan kejelasan mengenai barang ini kayak gitu. Nah,
Jadi kita bisa lebih gampang juga untuk men-tracking barang mana yang hilang, barang mana yang gagal kirim. Kalau misalnya gagal kirim tadi yang karena COD itu udah kita terima barangnya, stoknya mau dikembalikan lagi ke Shopee nih, tinggal klik aja stok kembali ke gudang. Stok kembali ke gudang, klik yang buat simpan dan buat dan simpan langsung, lalu klik konfirmasi. Udah, stoknya balik lagi gitu ke Shopee. Nah, ini udah hilang kan di sini. Gitu. Tinggal yang ini doang. Kalau ini belum diterima nih barangnya nih, masih dalam perjalanan, itu diabaikan dulu aja, diemin dulu aja sampai benar-benar barangnya kita terima kembali. Gitu. Itu kalau misalnya ada pengiriman gagal, jadi bisa langsung dibalikin ya stoknya, tinggal klik stok kembali ke gudang, lalu pilih yang buat dan simpan langsung, lalu klik konfirmasi deh, kayak gitu. Oke, lalu di menu accounting, di sini ada menu laba rugi yang menginformasikan rincian pendapatan penjualan kita dari mulai bersihnya berapa dan kotornya itu berapa. Gitu. Udah dikurangin dengan biaya admin, biaya layanan, terus voucher-voucher kayak gitu. Itu udah dikurangin rincian-rinciannya. Jadi udah terima bersih aja. Nah, untuk rinciannya ada di sini nih. Biaya admin, biaya layanan, gitu, biaya transaksi dan lain-lainnya itu bisa kelihatan lengkap di sini. Terus kalau misalnya mau menggunakan accounting di sistem Stoku, yang perlu atau yang wajib diisi adalah HPP-nya, harga pokok penjualan ini. Caranya gimana untuk mengisi HPP ini, harga pokok penjualan ini? Caranya mudah banget, kita bisa masuk ke menu produk gudang, checklist semua produknya, lalu pilih semua produk di semua halaman, dan ke bagian ubah masalah informasi SKU dan download template-nya. Nah, kok caranya sama ya seperti pengisian stok minimum? Ya, memang template-nya template yang sama. Nah, nanti di stok minimum itu sebelahnya ada harga beli. Itu kakak bisa isi untuk menambahkan atau menggunakan sistem accounting-nya. Kayak gitu. Jadi tinggal diisi aja harga belinya atau HPP-nya berapa. Kalau udah tinggal di-save dan di-upload lagi. Nah, upload template. Udah deh. Tinggal lihat aja ke depannya untuk pesanan yang selesai, dia langsung otomatis dikurangin sama HPP-nya tuh. Ketika ada pesanan selesai, dia langsung akan otomatis dikurangin sama HPP-nya. Nah ini, gitu. Sama pengurangan HPP-nya. Jadi udah bisa dilihat bersihnya itu berapa, kotornya berapa. Kak, ini bisa nggak kita nge-track laba rugi itu untuk penjualan-penjualan sebelumnya? Nggak bisa. Karena penjualan yang bisa di-track itu adalah penjualan yang baru menggunakan stokku aja, gitu. Penjualan yang masuk ketika kakak menggunakan stokku. Ini datanya juga bisa di-download ya, di bagian rincian matriks. Kalau kita pengen download data pendapatan penjualan, bisa klik download. Gitu. Untuk HPP kita pengen download, kita juga bisa klik download. Atau kita pengen tahu pengeluarannya berapa banyak sebulan, kita bisa klik pengeluaran lainnya, download. Kayak gitu. Jadi data-datanya bisa di-download semua. Oh iya, satu lagi untuk accounting ini sebenarnya fitur opsional. Jadi kalau misalnya kakak belum pakai, itu tidak apa-apa. Nggak masalah, nggak akan mempengaruhi penjualan kakak, nggak akan berpengaruh ke sistem stokunya. Hanya saja ya nanti nggak bakal akurat. Kalau kita nggak isi HPP-nya, dia nggak ada pengurangnya nih di sini nih. Gitu. Total pengurangnya itu sedikit dari biaya admin dan layanan doang, tanpa ada pengurang HPP-nya. Kayak gitu. Oke, itu di bagian laba rugi, jurnal transaksi sih debit dan kreditnya aja. Jadi setiap ada penambahan atau income, pasti ada pengeluarannya dari HPP, biaya admin, biaya layanan. Kayak gitu. Kalau transaksi manual, ini untuk transaksi di luar Shopee, kayak misalnya ada penambahan atau pembelian internet, ya, atau mungkin gaji karyawan, atau mungkin sewa ruko, kita bisa tambahin di sini. Atau pembelian, alat packing ya, solasi, gitu, bubble wrap, itu bisa ditambahin transaksi di sini. Tambah transaksi, pilihnya ini pengeluaran ya, karena untuk mengurangi pendapatan di Shopee kita. Gitu. Lainnya, terus di sini pilih nggak usah dipilih tokonya aja juga nggak apa-apa sebenarnya. Atau mungkin kita pilih salah satu tokonya aja. Misalnya kita 100.000 gitu untuk beli isolasi, contoh gitu ya. Nah, udah tinggal klik simpan, lalu di bagian luar ini tinggal klik konfirmasi. Udah,
Di bagian jumlah transaksi ada catatannya tuh. Beli solasi. Itu untuk menu accounting-nya. Dan yang terakhir ada menu akun dan peran. Di sini menginformasikan untuk penambahan akses dari admin ataupun pegawai kita kayak gitu. Kita pengen buatin akses dia, kita klik tambahkan akun aja. Username-nya, nomor telepon, dan lain-lainnya diisi. Terus perannya kita pilih admin atau pegawai. Kalau admin itu full akses, kalau pegawai itu bisa dibatasin aksesnya. Bedanya itu aja. Jadi kalau misalnya kita mau pilih pegawai, kita bisa batasin dia hanya bisa buka menu pesanan aja, atau dia hanya bisa buka stoknya aja, itu juga bisa semuanya gitu. Tapi kalau kita jadikan sebagai admin, dia nggak bisa kita batasin, dia full akses seperti kita aksesnya. Nah, kayak gini nih pegawai. Pegawai ini aksesnya apa aja? Jadi kita bisa klik manajemen peran. Terus di bagian ini pegawai, klik aja ubah. Nah, ini aksesnya cuma di bagian pesanan aja. Jadi ketika dia login, dia hanya masuk ke menu pesanan aja. Gitu. Ini klik update deh. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk akses di menu sistem Stoku. Oke, jadi terima kasih banyak Shopee Seller sudah mengikuti video ini. Kalau gitu aku akhiri untuk videonya. Selamat beraktivitas kembali, Shopee Seller.